Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini bersama teman saya Dina Sundari dan saya Kholifatri Abkorin, perwakilan dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Teori Konsumsi. Yang pertama, konsumsi dalam konteks ekonomi. Konsumsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Konsumsi memiliki tujuan utama yaitu diperoleh manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup serta keputusan tingkat daya beli dan konsumsi suatu masyarakat yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi. Konsumsi dalam konteks Islam memiliki dasar yang berbeda dengan ekonomi umum. Di dalam ekonomi Islam, konsumsi yang islami selalu berpedoman pada ajaran Islam. Seorang muslim akan memperhatikan masalah itu, yaitu kewajaran yang menjurus kepada pemborosan dalam kegiatan konsumsi. Yang kedua yaitu konsep konsumsi. Konsep konsumsi dalam ilmu ekonomi merupakan aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana individu atau masyarakat memuaskan kebutuhan hidup dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Konsep konsumsi ini dibagi menjadi beberapa jenis seperti konsumsi Keynesian, teori pendapatan relatif, teori pendapatan permanen, dan teori perilaku. Konsep konsumsi dalam konteks ekonomi mengacu dalam tindakan individu atau rumah tangga dalam menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan mereka. Ada beberapa poin penting terkait teori konsumsi. Konsep adalah 1. Kebutuhan dan keinginan, 2. Utilitas, 3. Preferensi dan selera, 4. Pendapatan, 5. Faktor-faktor ekonomi, dan 6. Siklus hidup. Selanjutnya, yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi konsumsi. Teori konsumsi merupakan suatu bentuk refleksi dari perilaku konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa. Ada beberapa faktor yang menentukan tingkat konsumsi untuk barang normal, yaitu pendapatan konsumen, tingkat harga, tingkat bunga, sosial ekonomi, dan selera. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dina. Pada Dina dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor lain yang mempengaruhi konsumsi. Adapun faktor lain yang berpengaruh terhadap konsumsi yaitu adanya anggapan bahwa pengeluaran konsumsi ditentukan oleh pendapatan, bersifat untuk penyederhanaan analisis. Dalam kenyataannya, pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh faktor yang bersifat ekonomi, sosial, dan budaya. Selain 5 faktor yang telah dibahas di awal bab ini, ada beberapa faktor yang ikut menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumsi suatu masyarakat, yaitu yang pertama, distribusi pendapatan nasional, jumlah kekayaan masyarakat dalam bentuk alat likuid, banyaknya barang konsumsi tahan lama, kebijakan finansial perusahaan, dan ramalan masyarakat akan perubahan harga di masa yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi diantara lain yaitu menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. Yang kedua, mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Yang keempat, memuaskan kebutuhan secara fisik. Yang kelima, mendukung aktivitas produksi. Yang keenam, membantu menyesuaikan rumusan tarif upah minimum untuk pekerja. Yang ketujuh, sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari teori konsumsi adalah bahwa konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, kebutuhan pribadi maupun keluarga lainnya, dan sebagainya. Konsumsi berarti penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi
dalam kekayaan untuk memenuhi keinginan manusia. Konsumsi juga dapat diuraikan menjadi dua hal, yaitu kebutuhan atau hajat dan kegunaan atau kepuasan, yaitu atau manfaat. Konsumsi tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga meliputi pemanfaatan atau pendayagunaan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan hidupnya. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.